berusaha mencari teman-teman yang baik. Tidak benar kita cari teman sebanyak-banyaknya, enggak. Ya. Rasulullah SAW mengisyaratkan kita untuk milih-milih teman. Ya. Almar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang berdasarkan agama kawan dekatnya, maka hendaknya salah seorang melihat siapa yang menjadi kawan dekatnya. Ya. Jadi tidak kita berjalan tidak kepada siapa saja, kita tidak membuka pertemanan kepada siapa saja. Ya. Tatkala teman banyak, kita repot sendiri. Ya. Terlalu banyak teman, kita repot sendiri, dan itu bukan menambah kebahagiaan, menghilangkan kebahagiaan. Benar ada kelezatan tersendiri tatkala bertemu dengan teman-teman. Namun kalau terlalu banyak, akhirnya kita repot sendiri. Ya. Undangan terus ke sana sini. Terus gimana memenuhinya? Ya. Kalau nggak temu nggak enak, akhirnya nggak enakan sama sana, nggak enakan sama sini, nggak enak, repot sendiri. Ya. Maka Nabi menyuruh kita untuk milih teman. Tidak semua menjadi kawan dekat, teman jalan kita, teman gaul kita. Kita harus milih yang baik. Karena sebagaimana sering saya sampaikan pepatah Arab, as-sahibu sahib, bahwasanya sahabat itu akan menarik. Ya. Kita kalau berkawan pasti terjadi proses sinkronisasi. Entah kita akan seperti dia atau dia seperti kita. Maka kita cari teman yang bermanfaat. Teman yang bermanfaat bagi agama kita dan juga bagi dunia kita. Ya. Maka hindari teman-teman yang buruk. Hindari teman-teman yang buruk. Tidak ada dalil yang paling bagus dalam masalah teman yang dekat seperti dalil yang disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi mereka orang-orang yang soleh. Kemudian mereka waktu pergi ke Goa Al-Kahf, mereka bawa anjing. Anjing tersebut ternyata disebut-sebut dalam Al-Qur'an juga. Ikut nimbrung dapat apa? Karomah. Ya. Sampai Allah sebutkan anjing beberapa kali dalam Al-Qur'an, gara-gara bukan anjingnya, gara-gara apa? Ashabul Kahfi tersebut, ya. Jadi berteman dengan orang baik itu manfaat. Jangankan manusia, hewan aja berteman dengan Ashabul Kahfi jadi disebut-sebut dalam Al-Qur'an. Itu aja enggak pernah disebut dalam Al-Qur'an. Ini anjing Ashabul Kahfi disebut-sebut oleh Allah dalam apa? Al-Qur'an, ya. Jadi seorang berusaha mencari teman-teman yang baik. Kalau teman-teman tersebut ternyata dengan bergaul dengan mereka menambah keimanan, maka peganglah teman-teman tersebut. Kalau ternyata bergaul dengan mereka, ngobrol dengan mereka, kita rasa iman kita kurang, ini berarti teman yang buruk. Mudah seperti itu, ya. Jadi kalau kita ingin ukur ini teman kita baik atau tidak, kita cek betul iman kita. Sebelum kita ketemu dia, kemudian kita ketemu, kita ngobrol, kita tertawa-tawa, kita makan bareng, ada tambah keimanan dalam diri kita, berarti ini teman-teman yang baik. Tapi kalau kita setelah ngobrol dengan dia, duduk 1 jam, 2 jam, ternyata kita tatkala berpisah, hati kita terasa lebih keras, berarti teman yang buruk, hindari. Kenapa hati saya lebih keras? Ternyata hati mereka lebih keras, gara-gara saya bikin hati mereka keras. Ini ternyata saling memburuk di antara kita. Kita memperburuk mereka, mereka memperburuk kita. Maka hindari. Hindari teman-teman seperti ini, yang kalau kita setelah berpisah, kita merasakan hati kita semakin keras. Ya, maka ini berarti teman-teman yang buruk. Ya. Dan kita bisa merasakan hal tersebut. Contoh kita duduk sama kawan-kawan, ternyata teman-teman kita suka ghibah. Suka menceritakan kerjaannya, ceritakan kejelekan orang lain, si fulan. Memang ada kelezatan yang kita rasakan tatkala ngobrol sama mereka. Kita jadi tahu urusan orang. Jadi urusan orang tuh enak, ya. Ada kelezatan. Saya bilang maksiat itu lezat. Makanya kalau ada acara berita-berita tentang bongkar aib ini si fulan laporkan polisi, ini ketahuan ininya, enak kita nontonnya. Karena ghibah itu lezat, maksiat lezat. Sebagaimana zina itu lezat, ya. Sebagaimana ya minum khamar itu lezat, ghibah juga lezat. Dengar ghibah lezat. Dengerin ghibah saja apa? Lezat. Apalagi yang ghibah langsung. Lezat luar biasa. Makanya orang kalau udah ghibah dia biasanya enggak berhenti. Kenapa? Ya, karena dia merasakan kelezatan. Ngobrol soal si fulan enggak berhenti. Yang dengar aja enak. Ya. Nah, kalau kita ternyata punya teman-teman yang hobinya ghibah, yang hobinya ceritakan kejelekan orang, ya, yang ngomong yang tidak ada manfaatnya, setelah kita berpisah dari mereka ternyata iman kita berkurang, sudah tinggalkan. Berarti kita salah milih kawan. Mundur, tinggalkan dia secara perlahan. Jangan kita bilang enggak enak. Karena yang menjadi korban adalah agama kita. Kalau kita enggak enak terus tetap sama dia, agama kita yang hancur. Terkikis sedikit demi sedikit gara-gara kita bergaul dengan orang-orang seperti ini. Maka tatkala kita memilih teman harus benar-benar difilter, ya. Harus benar-benar difilter. Dan ini sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaknya salah seorang dari kalian melihat siapa yang mau dijadikan sahabatnya, ya, sahabatnya. Nabi SAW mengatakan, mathalul jalisis salih wal jalisis su'
perumpamaan teman yang baik maupun teman yang buruk, kata Nabi seperti kahamil misik, seperti wasahibil kir, seperti orang yang wanafikhil kir, seperti orang yang menjual minyak wangi dengan orang yang menggunakan alat tiup untuk besi, ya, memanaskan besi. Adapun hamilul misik, penjual minyak wangi, maka mungkin dia kasih hadiah minyak wangi kepada engkau, atau kau beli dari dia, kau beli minyak wangi pun dari dia, atau kau akan mendapati bau yang harum karena bergaul dengan dia. Cuma tiga kemungkinan, dan tiga kemungkinan tersebut semuanya baik. Mungkin dia kasih hadiah kepada engkau minyak wangi, kemungkinan yang baik. Atau kau beli dari dia minyak wangi, pun yang kau beli minyak wangi. Yang ketiga paling tidak kau ikut kecipratan bau harumnya, ikut mendapatkan bau wangi dari penjual minyak wangi ini. Adapun kalau sahabat yang buruk seperti nafikhil kir, seperti pandai besi, ya, kalau enggak dia meniup api sehingga api tersebut membakar pakaianmu, au anta jida minhu rihan khabitha, atau kau akan mendapati darinya bau yang buruk. Bau yang buruk. Pasti kecipratan, enggak mungkin enggak cipratan. Jadi maksudnya Nabi mengatakan pasti kamu kecipratan, pasti terkontaminasi, pasti. Pasti terjadi proses sinkronisasi, pasti, enggak mungkin enggak. Ya, enggak mungkin enggak. Maka benar kita punya kawan banyak, tapi hanya sekedar kenal. Beda kawan yang kita jadikan teman jalan, teman ngobrol, mungkin teman curhat, tukar pikiran. Nah, itu tidak boleh sembarang kita berteman, ya. Tidak boleh sembarang kita berteman, harus milih-milih. Ini saya sampaikan kepada bapak pun ibu-ibu pun demikian. Tidak semua dijadikan kawan dekat, tidak semua dijadikan teman ngobrol, ya. Nah, kita harus memilih-milih, kita harus selektif. Kalau ternyata sebagian ibu-ibu ternyata setiap ketemu pasti ngomongin orang, tinggalkan. Jadi masalah teman ini sangat prinsip dalam kehidupan kita. Mempengaruhi gaya bicara kita, mempengaruhi gaya pemikiran kita, mempengaruhi tujuan hidup kita, ya. Maka jangan sampai salah milih teman. Apalagi teman kita sering ketemu. Nah, kalau waktu kita ternyata habis buat yang tidak bermanfaat, jadi hidup kita sia-sia, tidak bermakna. Tapi kalau teman tersebut mengajak pada kebaikan, ya, sehingga waktu kita terfokus pada kebaikan. Kita ketemu, kita ngobrol, kita bercanda biasa, tetapi ada yang menjadi pusat sama-sama tujuan kita. Itu sama-sama misalnya untuk kebaikan, sama-sama untuk dakwah, sama-sama untuk belajar misalnya. Maka harus selektif dalam mencari teman. Kapan ada teman yang ternyata kita bergaul dengan dia mengurangi iman kita, tinggalkan. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Demi kehidupan antum di dunia maupun di akhirat.